Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Dan hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan merupakan sebaik-baik perbekalan. Ketakwaan sebaik-baik pembekalan, sebagaimana yang telah Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, ada beberapa aktivitas, ada beberapa kegiatan yang merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim, yang mana kegiatan-kegiatan ini harus betul-betul dijaga seoptimal mungkin, dijaga semaksimal mungkin, dan jangan sekali-kali diremehkan. Yang pertama adalah an yulazima talabul ilm,
Yang pertama adalah upaya untuk melazimi majelis ilmu. Ini jangan diremehkan, jangan diabaikan, jangan disepelekan. Ya, an yulazima thalabul ilm, melazimi majelis ilmu. Ini disampaikan dan itu betul-betul harus dijaga dan yang serius di dalam thalabul ilm. Simpanlah ilmu itu manakala Anda butuh. Kalau memang tidak butuh, nggak usah disimpan. Maka kalau ilmu itu tidak disimpan, menunjukkan hal itu tidak penting bagi kita. Dan ketika ilmu itu diabaikan, maka orang yang mengabaikan akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak memuliakan ilmu, maka orang itu tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin itulah salah satu kenapa sebagian dakwah kita dihina orang. Salah satunya mungkin kita tidak menghormati ilmu dengan baik. Ya, nah makanya kita hargai berapa ilmu ini. Sehingga perlukah disimpan atau enggak perlu? Seperti kalau bapak ibu punya benda yang berharga, Anda takut kehilangan enggak ini? Kalau kita memiliki benda yang mahal, tentu orang takut kehilangan benda tersebut. Dan kalau benda itu ketelisut atau hilang, dia akan berusaha mencari secara maksimal. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia nggak akan berhenti untuk mencari sesuatu yang dianggap berharga itu. Ya, dia akan terus mencarinya. Itu kalau kehilangan sesuatu yang dianggap bernilai, sesuatu yang dianggap berharga. Ya, jadi kalau kita kehilangan ilmu nggak merasa susah, kan berarti ilmu itu belum berharga di kita. Ya, seperti hari ini kita habis ngaji, ilmunya hilang, biasa-biasa aja gitu. Apa tadi yang dibahas? Kalau besok itu besok hari ditanya kemarin materinya apa, hilang, nggak tahu itu, dan nggak sedih. Nggak ingat, nggak sedih gitu. Jadi ilmu hilang itu nggak sedih, itu menunjukkan ilmu ini nggak berharga. Kalau berharga kan nggak kita takut, kenapa kok bisa hilang? Catat, bisa ada nggak catatan buat antum? Nanti tak simpennya. Gitu. Ya, ini yang kurang, terus terang ini yang kurang gitu. Ya, menghargai ilmu itu yang pertama yang tidak boleh diabaikan, melazimi majelis ilmu. Yang kedua adalah menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib. Ya, menjaga akidah. Dan kewajiban terbesar adalah ayyuhidallah. Kewajiban terbesar kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli ibadat, di setiap ibadat. Ya, mewajib mentauhidkan Allah dalam setiap ibadat. Itu dijaga dengan baik. Dan materi ketauhidan harus terus dikumandangkan, karena ini persoalan terpenting. Ini pondasinya agama. Jadi kalau orang tidak membahas tauhid, itu hampir tidak membahas agama. Dan orang yang nggak peduli tauhid berarti nggak peduli agamanya. Ya, di mimbar-mimbar kaum muslimin sudah mulai langkah tentang masalah akidah ini. Padahal ini persoalan yang mendasar, persoalan yang paling penting, dan persoalan terutama di dalam agama ini. Maka ini merupakan kewajiban mutlak. Ya, ini kewajiban apa? Mutlak yang tidak boleh disepelekan. Ya, dan anak-anak kita harus dikenalkan dengan akidah yang baik ini.
Ya, dijaga tauhidnya, diperhatikan akidahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah menjaga amalan-amalan jangan sampai ikhtilaf ala sunnah. Jangan sampai amalan ibadah ini menyelisihi sunnah. Ya, jangan sampai kita menyelisihi cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, punya cara sendiri dalam beribadah, membuat cara sendiri dalam ibadah. Ini jangan sampai. Kenapa? Itu merupakan bentuk dari kemaksiatan kepada Allah dan juga maksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beribadah menyelisihi cara ibadahnya Rasulullah, itu bentuk kemaksiatan. Ya, dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala karena Allah mensyariatkan kita untuk ittiba kepada Nabi. Baik itu cara wudu, baik itu cara sholat, baik mandi junub atau apa saja. Atau apa secara berzikir. Ya, kenapa kita tidak boleh menyelisihi Nabi SAW? Ya, kenapa kita tidak boleh menyelisihi Nabi SAW? Karena Allah melarang. Karena Allah melarang. Di surah Al-Hujurat ayat yang pertama, surat 49 ayat yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, surat 49 ayat berapa tadi? Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang, pakai itu ada, nggak pakai, nggak bisa. Baik, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli? Apa maksudnya? Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas menafsirkan, yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya, itu artinya adalah la takhtalifu alal kitabi was sunnah. Ya, janganlah kamu menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang pertama, kenapa kita tidak boleh menyelisihi Rasul di dalam beribadah. Meniru beliau, mengikuti beliau, bukan menyelisihinya. Itu yang pertama, karena Allah melarang kita menyelisihi Rasulullah. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh menyelisih Rasul? Sebab cara Rasulullah dalam beribadah itu merupakan sebaik-baik cara beribadah. Cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan apa? Sebaik-baik cara beribadah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka di dalam meniru beliau itu ada dua syaratnya. Di dalam ittiba Rasul ada dua syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama,
La tazid, jangan engkau tambahi. Ya, cara dari Nabi itu jangan ditambahi. Kenapa? Kalau kita tambahi berarti cara dari Nabi itu ada yang kurang. Dan ini nggak sadar kita. Kenapa kok ditambahi? Ya seperti mungkin doa, ya, doa dari Nabi. Udah dari Nabi begitu, pakai itu. Kalau kemudian kita ditanya kok sampai tambahi, kan asalnya nggak ada. Memang nggak ada, Mas. Tapi kalau ditambahi kan lebih baik begitu. Nah, masya Allah ini. Dari yang doa dari Nabi itu nggak merasa cukup kita, lalu kita tambahi dari olah pikiran kita, ide kita, ijtihad kita, lalu kita tambahkan di situ. Kalau ditambahi itu lebih baik, berarti cara dari Nabi kemarin gimana? Kurang baik. Itu tanpa kita sadari, tanpa kita sadari. Coba renungkan, cara dari kita itu lebih baik daripada cara dari Nabi. Apakah Anda sepakat yang demikian? Orang yang berbicara pun kalau dikatakan begitu nggak mau dia, nggak mau. Coba tanyain nanti, lu berarti sampean cara kok sampean lu apik, lu gak ngono maknanya. Lah terus maknanya apa? Kan begitu. Maka jangan sekali-kali menambah. Itu syarat yang pertama di dalam ittiba kepada Nabi. Yang kedua, jangan mengurangi. Jangan apa? Mengurangi. Kenapa? Sebab kalau dikurangi berarti dari cara Nabi itu nggak sempurna, kakean. Ya, kebanyakan ini doanya ini, makanya dikurangi katanya. Kecuali darurat. Dari beberapa poin, contoh sekarang, kalau kita beribadah haji, itu nggak bisa mencontoh persis yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena keadaan. Jelas ini? Karena faktor keadaan itu di luar kemampuan. Contoh mencium hajar aswad itu nggak gampang. Ya, itu nggak gampang. Buyel-buyelan nggak karu-karuan. Nah, yang nekat itu kan yang jamaah dari Indonesia itu sampai apa? Menek Ka'bah. Jadi kiswahnya Ka'bah niku dike petakolan, itu ibu-ibu loh. Belajar ninja kayaknya itu. Ya, jadi menek di pinggir Ka'bah itu di penek itu kainnya itu. Sampai kemudian sampai di Hajar Aswad. Setelah itu apa? Ya dicekel wong lanang-lanangnya diuncal ning mburi, Pak. Dan itu dipegang oleh tangan ke tangan, tangan ke tangan. Karena lewat bawah nggak bisa, pasti diangkat di atas kepala para bapak-bapak yang ada di sana. Dan itu ngeri terjadi. Maka jangan dipaksakan. Ya jangan dipaksakan. Dan seperti apa, lempar jumroh, tidak seperti yang kita harapkan bisa mengambil waktu-waktu yang paling utama. Karena yang dari Indonesia itu dijatah tengah malam. Ya, jadi jam 2, jam 3 itu baru berangkat lempar jumroh. Itu yang jatah dari Indonesia demikian. Itu nggak bisa kita mengambil apa waktu yang paling utama sebagaimana dicontohkan. Karena keadaan dan itu darurat. Ya, itu darurat dan itu dimaklumi oleh ulama ahli fikih. Nah, ini yang harus kita jaga betul, Pak, ya. Harus dijaga betul. Jadi yang pertama menjaga majelis ilmu, yang kedua menjaga akidah, yang kedua menjaga sunnah jangan sampai ternodai, dan yang keempat apa? Belajar terus untuk memperbaiki akhlak. Ya, belajar terus untuk memperbaiki akhlak. Kenapa? Akhlakmu itu cermin ilmumu. Akhlakmu itu cermin akidahmu. Nek akhlakmu itu rusak, itu menunjukkan akidahmu itu rusak. Orang nak ceritane wong akidahnya api, akhlaknya rusak, orang nak ceritane. Sampun saged dipahami? Maka lihatlah akhlak kita. Ya, orang tua bagaimana akhlaknya kepada anak-anaknya? Masih mengatakan anaknya yang bodoh, yang goblok, yang apa macam-macam itu. Kalimat-kalimat ini itu tidak pantas keluar dari para thalabul ilm.
Kalimat-kalimat seperti itu tidak layak keluar dari para pecinta Al-Quran, tidak layak. Ya, jadi kalau ada orang tua anaknya kurang pintar dikata-katain goblok dan macam itu bukan kalimatnya orang-orang soleh. Para suami bagaimana akhlaknya kepada istrinya? Sudah bagus ke akhlaknya? Ya, sudah baik ke akhlaknya? Coba diperhatikan dengan baik. Kenapa? Kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang akhlak kita. Bagaimana kita memperlakukan istri kita? Oh, istri saja, ya. Disalah lagi nanti. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Sudah bagus ke akhlak kita? Tindak tanduk kita? Kemudian kepada kerabat. Akhlak kepada kerabat, akhlak kepada tetangga. Kenapa? Akhlakmu itu cermin akidahmu. Akhlakmu rusak itu menunjukkan akidahmu itu rusak. Makanya Nabi SAW menghubungkan antara iman dengan berbuat baik kepada tetangga. Maka perhatikan hubungan kita kepada tetangga kita. Sudahkah kita memuliakan tetangga kita? Membantu yang susah, memudahkan yang mengalami kesulitan. Ya, maka saling nasihat menasihati para suami istri. Akhlak harus diperhatikan dengan baik. Yang terakhir yang harus dijaga dengan baik adalah kesucian jiwa. Kesucian jiwa, qalbun salim, hati yang bersih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah Ta'ala menolong kita semuanya dan menjadikan amal-amal kita sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindaklanjuti pembahasan kita tentang turukus syaitan fi idlalin nas. Ya, cara-cara yang ditempuh oleh syaitan untuk merusak manusia, untuk menyesatkan manusia. Ya, ada pintu-pintu yang dijadikan sarana oleh syaitan untuk merusak kita dari dalam diri kita ini. Dan di sana sudah kita bahas secara global ada sekitar 10. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas yang pertama, yaitu al-ghadab, marah. Dan sudah kita jelaskan. Masya Allah, luar biasa. Dan luar biasanya sepulang dari sini kemarin ada ibu-ibu yang marah-marah di depan itu. Habis pengajian bab marah, dijelaskan apa definisi marah, apa sebab-sebab marah. Di luar sana langsung praktek itu, langsung marah-marah itu. Makanya diinget-inget ini Pak, diinget-inget ini. Ilmu iku ojo dicatet tok. Jadikan ilmu itu sebagai karakter. Makanya mulai sekarang belajar serius ngaji niku. Serius ngaji gitu loh. Ojo semua angat ngaji ini mencolot kita nggak karu-karuan, tapi karakternya pancet. Apa yang sebenarnya kita cari itu? Kalau misi untuk memperbaiki diri nggak ada, terus yang didolai ngaji ki opo? Ya, ini harus menjadi bagian misi terbesar kita di dalam thalabul ilm, yaitu mentarbiyah, membentuk karakter kita. Sebagaimana kata para ulama, apa? Jadikan majelis taklim itu kalkir, katanya. Seperti Nabi mengatakan Al-Madinah kalkir, Al-Madinah kalkir. Madinah itu seperti pandai besi gitu. Apa pandai besi itu, Pak? Apa pandai besi itu? Membentuk. Ya, jadi di tempat itu dijadikan untuk membentuk sebuah karakter. Makanya Madinah disebut kalkir, seperti pandai besi, karena di Madinah itulah Nabi menggodok para sahabat-sahabatnya, menggembleng para sahabat-sahabat untuk menjadi manusia-manusia yang menakjubkan.
menjadi manusia-manusia yang sangat mengagumkan perkataannya, perbuatannya, karakternya, sifatnya itu menakjubkan sekali. Itu digodok dan digembleng oleh Nabi di Madinah itu. Maka tempat kita untuk menggembleng diri di mana? Di mana? Di majelis ilmu. Ya, di majelis ilmu. Maka ayo kita kendalikan, kita tata diri kita ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pintu pertama yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia itu adalah al-ghadab, marah. Karena sangat banyak korban-korban berjatuhan disebabkan marah ini. Banyak korban-korbannya. Karena nggak sadar tadi itu. Makanya kan kemarin sudah kita sampaikan, ya, sudah kita sampaikan. Allah untuk menguji seseorang itu waktunya itu tepat, Pak. Jadi ngamuk niku napa? Ngamuk niku cocok gitu loh. Ngamuk itu cocok. Coba ayo bapak-bapak nanti satu misal sepulang dari mungkin kerja, mungkin dari ngaji, ya jam 9:30 malam gitu ya. Kemudian begitu pulang ternyata rumahnya tutupan gitu, dikunci pagernya, istri ditelepon nggak diangkat, di WA nggak jawab, kondisi gerimis, pas kan? Pas untuk apa? Ngamuk itu. Coba pada saat itu yang ada itu husnudzon apa suudzon? Pada saat itu yang ada itu husnudzon apa suudzon? Suudzon. Padahal ilmu tidak mengajarkan kita demikian. Maka itulah saatnya untuk ilmu hadir. Ilmu hadir. Ya. Dan Allah menguji itu tepat. Makanya kan sering kita sampaikan, di mana saja, kapan saja. Di mana saja, kapan saja kita mendapatkan satu masalah yang di luar keinginan kita, hendaknya kita sandarkan dengan satu kalimat apa? Saya sedang diuji oleh Allah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menerapkan materi ini dengan baik di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap keadaan, ya, di setiap waktu, di setiap keadaan, disandarkan di setiap kita mendapat ujian itu, langsung kita sadar saya sedang diuji oleh Allah. Di dalam benak itu sudah ada solusinya. Apa solusinya kalau ini ujian? Ya, lah disitulah kemudian kita melatih diri untuk wasi'atus sodr, kelapangan jiwa. Ya, kelapangan jiwa. Begitu juga ketika kita pulang pengajian siang-siang panas, haus, terus istri nawari, tak belikan degan yo. Ya wes alhamdulillah, pergi istri. Hampir 1 jam nggak pulang-pulang. Suudon apa husnudon? Iki tuku degan apa minggat iki? Masa tuku degan nanti macam-macam, karena kita menghadapinya dengan logika. Jaluk nukokno dhewe, nawar-nawari dhewe gak mulai-mulai. Oh padahal tuku degan apa leren menek dhisik gitu kan. Itu keluar, dan itu bisa terjadi pada diri kita. Coba perhatikan dengan baik. Dengan ujian seperti ini saja kita sudah gagal. Dengan ujian yang sangat sederhana kita gagal. Nanti ada ujian lagi, gagal lagi. Ada ujian lagi, marah lagi. Ada ujian lagi, ngambek lagi. Ada ujian lagi, tersinggung lagi. Kita bertanya, Pak, apa memang Allah nggak menghendaki kita jadi orang baik? Apa Allah menghendaki kita tidak akan menjadi orang baik? Maka belajarlah. Ya, belajarlah. Ayo kita belajar. Dan ini memang bukan persoalan sederhana. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Baik, itu yang pertama al-ghadab.
Pintu yang kedua pintu yang kedua yang dijadikan syaitan untuk merusak manusia adalah al-hawa. Al-hawa, yaitu hawa nafsu. Al-hawa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam pembahasan ini kita bahas dari beberapa poin tentang apa sih yang dimaksud dengan al-hawa, yang mana ini banyak terkalahkan, bahkan para ulama menjadi korban dari al-hawa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam di surat 38 ayat 26. Kita buka surat 38 ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau tahu jadilah beban-beban penguasa di bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menjauhkan engkau dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka menggunakan hari berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Sekarang kita akan lihat tentang definisi al-hawa. Apa yang dimaksud dengan al-hawa? Definisi hawa nafsu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, yang dimaksud al-hawa itu adalah mailut tabi' ila ma yulaimah. Ya, hawa nafsu itu adalah kecondongan jiwa. Kecondongan jiwa. Ila ma yulaimahu, ila ma yulaimahu, ya, terhadap sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan.
Nah, itu yang dimaksud hawa. Kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Nah, makanya orang itu selalu mencari sesuatu yang disenangi oleh apa? Hatinya. Ya seperti makan, minum, orang pasti milih yang selaras dengan apa? Kesenangannya. Itu. Maka itu nanti dibahas, Pak. Masya Allah, ada materi yang sangat bagus. Ya, materi yang sangat bagus. Pembahasannya kalem, lembut, tapi Masya Allah. Nasihat dari Imam Ibnu Hazm tentang mata bagi fi hayatik, apa sebenarnya yang kamu cari itu dioncei, Pak, dikuliti. Napa dikuliti niku? Dikupas tuntas. Allah. Dan kita kadang nggak nyangka di situ letaknya. Contoh gini, dari soal makan, minum, pakaian kan begitu. Beliau mengatakan orang memakan apa yang dia makan. Wa akala man akal, wa syariba man syarib, wa labisa man labis, wa yarkabu man rakib. Orang memakan apa yang dia makan, orang minum apa yang diinginkan untuk diminum, orang berpakaian seperti apa yang diinginkan dalam berpakaian, orang naik kendaraan seperti yang disenangi dalam kendaraan. Ya, ketika kita naik bis, turun di warung, di situ ada pujasera, blek, begitu turun blek, buyar dewe-dewe. Betul begitu? Sing senengane lontong dolei, lontong. Nggih mboten? Sing seneng sayur asem dolei sayur asem, sing senengane kupang dolei kupang. Pertanyaannya, kenapa hari itu Anda milih kupang? Ini sekilas, apa manfaat nambah seperti ini? Sekilas apa manfaatnya? Tapi dikaji secara dalam, lalu kenapa kok Anda pilih itu? Anda milih rawon, kadang-kadang didelok menu sakmene kayak bingung malahan. Makanya kadang-kadang kalau orang prasmanan itu gak mangan-mangan, muter aja terus. Ya, kenapa bingung dia? Kalau ada teman-teman begitu, kalau pas ngaji gitu, antum mulai tadi gak makan-makan, aku sudah mau habis ini katanya. Saya bingung Ustaz. Istikharah. Ya Allah, beri petunjuk kepadaku apa yang hari ini harus aku makan. Mau makan bingung, Mbak. Kenapa? Itu loh rahasianya. Untuk apa sih kita milih makanan? Minum juga demikian. Kenapa Anda milih? Ada es jeruk, ada degan, ada teh, ada lemon, ada sirsak. Anda milih renung sih perbandingan. Oh ini itu. Kenapa kok Anda tetapkan ini pilihan Anda? Ternyata Bapak, mainan, milih mainan. Pakaian, milih pakaian. Pilih itu. Coba tanya ibu-ibu, waktu beli pakaian itu milih apa enggak? Dalam waktu beli pakaian milih apa enggak? Milih, mulai warna, jenis kain, model, dipilih. Sudah cocok, pas, diambil dia. Begitu nyampe di rumah, nanti mau pakai baju, itu kan baju di dalam ramet itu kan biji pilihan semua itu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu hasil pilihan semua dan itu terbaik. Waktu beli itu yang diselerai. Tapi begitu sudah numpuk di lemari, mau pakai baju, sampe niki ruwet tiba uripe ini. Masa milih lagi itu, Pak? Pertanyaannya kata Imam Ibnu Hazm, apa yang Anda cari di situ? Ternyata satu, Bapak, senang, puas. Ternyata itu yang diinginkan oleh nafsu kita, senang, puas. Makanya ketika orang beli sayur, sudah dapat sayur, lauknya nggak cocok, nggak jadi, muter lagi tuh.
sampai ketemu lauk yang sesuai dengan, kenapa? Puas. Yang dicari adalah kepuasan, kelezatan, seneng nang hati itu. Itu nanti dionceki kamu. Di situ kena kita apa itu? Al-hawa. Untuk nyocoknya makanan ini. Sampai didoli sekian jam tertunda makan supaya apa? Yang dimakan itu pas. Insya Allah. Al-hawa, kecondongan hati. Kecondongan hati. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa qad yatlaqul hawa bi ma'nal mahabba wal mailu mutlaqan. Ya, terkadang pengertian hawa itu atau penyebutan hawa itu dengan makna al-mahabbah, cinta, wal mailu, dan kecondongan, mutlaqan, secara mutlak. Jadi terkadang penyebutan hawa itu dimaknai apa? Cinta dan kecondongan secara mutlak, itu dimutlakkan. Fayadkhulu fihi al-mailu ilal haq wa ghairuh. Ya, masuk di dalam kecondongan, masuk dalam kecondongan adalah al-mailu ilal haq wa ghairih, condong kepada kebenaran dan condong kepada selain kebenaran, termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh para ulama bahwa al-hawa, kecondongan hawa nafsu itu seringkali diartikan hal-hal yang tidak baik, hanya terbentuk pada perbuatan-perbuatan tabiat. Padahal sebenarnya tidak. Jadi ada sebagian mengartikan apa? Hawa nafsu itu pada perbuatan-perbuatan tabiat. Ya, seperti minum khamr, zina, judi, hidup nggak mau dengan aturan, hidup nggak mau dengan hukum-hukum. Seakan-akan di sana, padahal tidak. Hawa nafsu itu bisa masuk di dalam fil ibadah. Saya ulangi, hawa nafsu itu bisa masuk dalam pengertian ibadah. Ini. Jadi hawa nafsu itu bukan cuma dalam syahwat, pelampiasan perbuatan-perbuatan manusia dalam tabiatnya, bukan itu saja. Ya. Namun hawa nafsu juga masuk di dalam ranah ibadah. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Rajab menambahkan, warubama istamala bimakna mahabbatul haq khassa wal inqiyatu lahu. Jadi makna hawa itu bisa digunakan secara khusus, kata beliau. Ya, bisa digunakan secara khusus untuk makna kecintaan terhadap kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Secara khusus secara umum itu bisa diartikan bahwa yang namanya hawa itu adalah kecondongan kepada sesuatu yang dicintai secara khusus, ya, dalam kebenaran dan ketundukan kepada Allah. Wa ma'ruf, dan yang sudah dikenal secara luas. Nah, ini kesimpulannya sebagaimana yang sudah dikenal secara luas bahwa di dalam penggunaan al-hawa
ya, menggunakan kata-kata hawa nafsu indal itlaq secara mutlak annahul maila ila khilaful haq. Masya Allah, ya, kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Nah, al-mailu ila khilafil haq, kecondongan kepada sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Sekarang kita lihat dalil bahwa yang namanya hawa nafsu itu tidak hanya terbatas pada tabiat perbuatan kita saja dalam masalah keseharian. Ya, nafsu makan, nafsu birahinya dan sejenis, tidak sebatas itu. Masuk ibadah itu juga bisa menggunakan hawa nafsu. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama, kita buka surat Al-Furqan. Nah, gitu. Jadi pelampiasan maksiat yang melalui hawa nafsu bukan cuma syahwat saja, Pak. Ya, bukan cuma syahwat saja. Ibadah itu juga masuk di dalamnya. Ya, ibadahnya bukan dengan ilmu tapi dengan hawa nafsu. Allah sebutkan di surat 25 ayat 43. Ya, surat 25 ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Iya. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhan? Apakah engkau akan menjadi pelindung? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hai Muhammad, apakah engkau menyaksikan, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Oh. Ini hawa nafsu dalam masalah apa ini, Pak? Hawa nafsu dalam masalah apa? Ibadah. Jadi yang namanya hawa nafsu itu bukan cuma syahwat di dalam tabiat manusiawi saja, tidak, tapi masuk dalam ranah ibadah. Kemudian ayat yang kedua bisa kita simak surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah surat berapa, Pak? Ayat 45. Iya. Iya, surat 45 ayat berapa tadi? 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Silakan. Iya, langsung dibaca terjemahnya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Tafsir dari ayat-ayat ini, jadi yang dimaksud menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan itu pengertiannya bagaimana? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sahabat Ibnu Abbas berkata, ya,
Kana fi jahiliyah, dulu di zaman jahiliyah. Dulu di zaman jahiliyah, ya'budun nas ala hajar abyad. Ya. Dulu di zaman jahiliyah itu ada manusia jahiliyah itu menyembah batu yang berwarna putih. Berwarna putih. Lalu kemudian ditemukan batu yang lebih baik dari itu. Dia temukan batu yang lebih baik dari yang disembah awal. Akhirnya apa? Batu yang lebih baik yang baru ditemukan itu yang dijadikan sebagai sesembahan yang kedua. Sementara sesembahan yang pertama sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena muncul batu yang dianggap lebih baik. Perhatikan. Ibadah dengan model seperti ini itu kuncinya di mana, Pak? Al-istihsan. Ya. Yang dijadikan standar apa? Al-istihsan. Merasa ada sesuatu yang dianggap lebih baik, memandang ada sesuatu yang dianggap baik. Itu dijadikan madhabnya, itu dijadikan jalan beragamanya, dan itu dijadikan cara beribadahnya, sesuatu yang dipandang suatu kebaikan. Jadi kan lihat nanti dimanapun demikian, memandang sesuatu itu dianggap baik. Makanya dalilnya apa? Ini lo baik, iki lo api, endi elek saketipun pahami niki. Maka cara ibadah yang dibangun di atas kebid'ahan, semua dalilnya adalah apa? Ini lo baik, lo gitu loh. Maca Quran kok elek teko endi to? Iki lo maca Quran. Lah maca Quran iku api apa elek? Lah nek sampean takoni ngono ya jelas apike wong maca Quran kok. Ya, ditambahi lagi perbandingannya, timbangannya meso-meso, mantap sudah. Lo gimana kan? Nah, timbangannya meso-meso kan lu api maca Quran. Ayo mantu apa nggodek sampean? Mantu apa nggodek? Mantu, menunjukkan mutafakun alaih. Iya. Dan itu dalil yang paling kuat, dalil yang paling sahih, yang dijadikan hujjah orang-orang yang beribadah di atas kebid'ahan. Istihsan, Mbak. Boleh-boleh aja, enggak apa-apa gitu. Kenapa? Wong apik kok. Makanya kalau nggak contoh gampang-gampang aja untuk bantah gimana? Untuk bantah begini nggak usah pakai dalil daki-daki gitu loh. Ayo coba sekarang kalau Bapak Ibu ditanya bacaan alhamdulillah dengan bacaan la ilaha illallah, kedudukannya derajatnya lebih tinggi mana? Dalam la ilah, sepakat ya? Gak berubah? Belum. Ayo coba kedudukan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat alhamdulillah lebih tinggi mana? La ilaha illallah. Kita sepakat, mufakat, gak ada khilaf itu. Nah, karena dengan dalil ini saya punya pendapat ini. Ini pendapat usulan saya. Gimana kalau tahun 2004 nanti bersennya diganti dengan itu, Pak? Bersen cuples la ilaha illallah. Loh, dalilnya mana? Dalilnya ini. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya mengucapkan alhamdulillah dengan la ilaha illallah, lebih mulia mana? Kedudukan kalimat ini ya, saya tanyakan kedudukan kalimat ini. La ilaha alhamdulillah. Nah, karena dasar itulah saya punya pendapat gimana bersin 2004. Nah, nanti ada bersin 2004 gitu ya. Kita ganti dengan kalimat tahlil ini. La ilaha. Pertanyaan saya bersin mengucapkan kalimat la ilaha itu jelek apa baik? Jelek apa baik? Baik, timbangnya meso loh, Pak. Nah, timbangannya yo meso. Kate ngomong kok gak penak. Mosok kate praktek ngono, Nak? Wis ngerti dhewe lah, cerot ngono ya.
Nanti makanya mesu ya apik zikir ngono toh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, salah apa benar? Saya bersin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau pertanyaan pertama tadi apa? Baik apa jelek? Baik. Pertanyaan kedua, benar apa salah? Maka yang baik belum tentu benar, itu dalil. Jelas. Ojo dan terapi ae ngono. Yang baik itu belum tentu benar. Lah yang dibutuhkan oleh Allah itu yang benar. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah begitu juga yang nanti berkembang Pak itu. Makanya ibadah yang dibangun di atas hawa nafsu itu berkembang nanti Pak. Berkembang terus kuanta ganti ngoten. Ono tambahan lagi, ada model baru, ada model baru. Terus begitu. Kenapa? Karena lahirnya dari sifat istihsan, menganggap sesuatu itu baik. Nah itulah yang kemudian mengambil gaya Suzuki. Itu inovasi. Maka bersyukurlah dengan ustadz-ustadz seperti ini karena punya karya-karya yang sangat fenomenal. Tadi banyak ibadah-ibadah baru lahir baru, masya Allah. Ada jenis ibadah baru, cara baru, pahala baru. Loh, gitu. Jadi yang membuat manusia, yang menamakan jenis ibadahnya manusia, yang membuat cara manusia, yang menyiapkan pahalanya, itu yang dimaksud menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jelas? Jelas? Jangan sekali-kali dibiarkan hal seperti ini masuk pada diri kita ini. Ojo ngremeh no amal sing kados ngeten iki. Nah, menyimpangnya, tergelincirnya pemahaman itu Pak, memang gal titik Pak. Ya pelan-pelan itu ngerusaknya itu. Hati-hati, makanya hati-hati. Hati-hati. Ya. Baik, itu penjelasan dalil yang menjelaskan tentang al-hawa, definisi al-hawa. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud mengikuti hawa nafsu adalah al-mutabi'il hawa. Yang dikatakan seseorang mengikuti hawa nafsu adalah alladzina yattabi'unal qaul wal fi'l ma yuhibbu wa yadra ma yashatu minal qawli wal fi'l. Masya Allah. Ini yang dikatakan orang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang-orang yang mengikuti dari segi ucapan. Mau ngomong apa, ngomong dia. Mau berbuat apa, dia berbuat. Apa yang diinginkan oleh hatinya untuk dilakukan, dia lakukan. Ya, apa yang didorong oleh jiwanya untuk melakukan, dia lakukan. Tanpa berpikir, ini dicintai Allah atau tidak? Ini melanggar syariat atau tidak? Ini mudarat atau tidak? Enggak berpikir. Pokoknya ingin melakukan sesuatu, melakukan. Ingin berucap, berucap. Ingin berbuat, berbuat. Itu yang disebut dengan al-muttabi'il hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, termasuk pola makan, pola minum, dan seterusnya kegiatan-kegiatan kita. Itu masuk di dalamnya. Bahkan perkara-perkara yang halal, orang bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai kendaraannya. Ini kan halal. Maka ada dua hal yang perlu direnungkan. Dalil pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ngapunten Pak, seperti tadi yang kita singgung, orang kalau makan pasti milih sing disenengi. Sing disenengi. Mbok manfaat borak, sing disenengi.
disenangi. Dan itu menurut kita itu manusiawi. Dan memang iya, itu memang manusiawi. Kalau kita makan selalu seperti yang kita inginkan, ya, kita selalu milih apa yang kita senangi, selalu dituruti, itu termasuk bagian dari al-hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa? Al-Quran. Dengar-dengar. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Kita lihat surat berapa itu Pak? 79 ayat 41. Ini dalil dari Al-Quran. Jadi nggak semua yang di ketoknya sederhana Pak memang. Dan koyok nggak salah wong jenenge wong mangan niku Pak, jenenge wong mangan niku nggo endi ku milih sing disenengi. Ngoten. Duh ya Allah, saya baru sadar ngeh Pak nggih. Ya Allah. Ketika ada tamu dari teman-teman Pertuni. Jadi teman-teman Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya punya link ke teman-teman ini, biasanya kumpul 1 bulan sekali gitu ya, untuk ngadakan kajian. Jadi teman-teman Pertuni kalau ke rumah itu rombongan 5 orang, 10 orang gitu ke rumah main silaturahim itu. Nah, tak kasih jajan macam-macam itu. Tak tanya, ayo sampean selera sing ndi jarine. Lah kula niki mboten sadar. Jare sing situk nyletuk, sing sampean dekek ngarep kula sing tak cekel ngene iku sing tak pangan Ustaz jarine. Lho, apa Mas sampean gak selera? Selera napa nih wong peteng kabeh jarine. La haula wala quwata. Lah iya ini kan teman-teman tunanetra. Itu baru saya kepikir ya Allah. Makanya teman-teman netra itu salah satu kalau dia ikhlas surga itu pantas. Kenapa? Karena pintu syahwatnya tertutup. Pintu syahwatnya tertutup. Makanya makan sembarang kali tunanetra itu selalu nerimo. Kenapa? Karena pilihan, Pak. Kenapa jenengan nggak cepet-cepet ngambil, cepet-cepet makan? Kenapa? Nek disuki panganan gitu loh, milih gitu loh. Karena ada pilihan, didelok, dijempok, diambu, dibalik nomane. Kenapa? Nggak selera. Betul apa enggak? Secara manusiawi itu manusiawi. Makanya kadang-kadang orang protes, loh Ustaz masa itu salah? Kalau dikatakan salah mutlak tidak Pak, nggak salah itu. Cuma masalahnya kalau setiap apa yang Anda sukai mesti harus Anda makan, setiap Anda yang sukai mesti Anda beli, di mana letak pengendaliannya itu? Hah? Di mana letak pengendaliannya? Kalau makan tuh mesti yang selalu yang cocok. Nggak cocok gimana kita makan? Iku ndodono kula mbak sampean iku eleke ati kula mbak sampean ning kono. Jawabannya secara sekilas benar, tapi tidak bisa diterima secara syariat. Kenapa? Saya ingin nih. Nek bapak-bapak mau bantah, jenenge wong mangan iki yo milih sing disenengi. Gak senengi mangan yo gak cocok kan gitu kan? Sekilas kan begitu, Pak. Nggih napa mboten? Lho nggih napa mboten? Iya. Coba sekarang kalau Anda punya anak 2, yang satu itu kalau makan itu opo ono dipangan. Sing sitok persis sampean. Sing sitok iku gelem mangan nek cocok. Yang Anda puji yang mana? Hah? Wes ketok elek kula mbek sampean. Kan selama ini nggak mau mengakui itu bahwa itu keburukan. Tapi begitu kita alihkan ke anak kita, jelek, jelas jelek. Kelihatan jeleknya, kelihatan buruknya.
Coba nanti pas cerita, pas mungkin berbuka atau mungkin pas sahur, gimana kabar sahurnya tadi? Alhamdulillah. Nek anakku sing situ ibu antara wiman wis pokoke ono dipangan. Sing situ iku rewel, embuh niru sapa kuwi? Lah niru sapa iku anake sapa? Mosok kate niru Pak RT ngono. Lah ini yang dikatakan al-hawa. Makanya sekali waktu Pak, sekali waktu jangan seperti itu. Ketika sekali waktu lawan itu. Ojo setiap sing disenengi mesti dituku. Ojo setiap yang disenengi mesti harus dimakan. Kenapa? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Loh wajar Ustaz, kalau mau menyukai sesuatu dibeli dan dimakan itu kan wajar. Bagaimana kalau itu menimpa kepada anak-anak kita? Setiap saketoe meripat dijaluk, jenengan mengatakan bilang apa? Anda bilang apa anak jenengan ini? Saketoe meripat dijaluk, apa pendapat Anda? Baik apa jelek? Baik. Baik jelek ya apa sih? Kak temen sama ini. Enggak tahu? Buruk sekali gitu loh Pak. Maka di dalam tafsir ayat itu dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi suatu saat wonten ini kita apa itu yang ditulis oleh Imam Ahmad. Umar masuk ke rumah putranya. Ya, Az-Zuhud, di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Ada sebuah asar, satu riwayat dari Umar bin Khattab ketika beliau masuk ke rumah Abdullah bin Umar. Lah di rumah Abdullah itu ada sepotong daging, Pak. Ada potongan daging. Ditanya oleh Umar. Ini daging apa katanya? Kata putranya, dia mengatakan ini daging kesukaan saya. Kata putra Umar bin Khattab, kata sahabat Abdullah ini daging kesukaan saya ya. Lantas Umar mengatakan, apa setiap yang kamu sukai mesti kamu makan? Apa setiap yang kamu sukai mesti kamu beli? Lalu Umar mengatakan, qad sarafa. Sungguh orang sudah dikatakan berlebih-lebihan. Dan itu maknanya adalah sudah cukup orang dikatakan mengikuti hawa nafsunya kalau apabila setiap yang disenangi mesti dimakan, setiap yang disenangi mesti dibeli. Itu cukup orang dikatakan sebagai mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Berdalilkan surat An-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan itu fungsi disyariatkannya saum, disyariatkannya puasa untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kesimpulannya kalau puasa bukan cuma syahwat kepada istri yang dicegah saja, tapi termasuk selera-selera makan itu dikendalikan. Gak setiap sing disenengi dituku, tapi faktanya kan tidak. Faktanya kalau kita mau berbuka niku tuku kabeh sing disenengi. Betul apa enggak? Mulai bubur kacang ijo, buto ijo, pokoknya sing disenengi dituku. Kenapa? Syahwat. Itu syahwat itu. Kendalikan. Baik. Maka dengan sebab mengikuti hawa nafsu memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat besar sekali. Apa dampak buruknya? Banyak sekali, Pak. Ketika hawa nafsu tidak terkendali, ya, jika hawa nafsu tidak terkendali, yang pertama menimbulkan menjadi sebab kelalaian, ya, menjadi sebab kelalaian, ya, ini yang pertama, menjadi sebab kelalaian. Kita buka surat 18 ayat 28. Iya, surat 18 ayat 28. Silakan langsung dibaca terjemahnya.
Iya. Wala iya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan siang hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkan, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Berdasarkan ayat ini menjelaskan, menyimpulkan bahwa mengikuti hawa nafsu bagian sebab kelalaian. Makanya ketika beraktivitas olahraga, maka silakan olahraga secukupnya, jangan melampaui batas. Ketika melampaui batas pasti akan melahirkan kelalaian. Berapa banyak orang sekarang karena mengikuti senangnya sepeda pancal, akhirnya apa? Tidak sholat jamaah di masjid. Tidak sholat jamaah di masjid. Orang senang olahraga bulu tangkis tengah malam, akhirnya tidak tahajud, akhirnya tidak sholat jamaah subuh. Berapa kerugian yang kita dapatkan dengan adanya perkara tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa hawa nafsu merupakan sumber kekafiran, sumber kekafiran, sumber kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat 20 ayat 16. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattabahawa fatarda. Silakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, Masya Allah. yang menyebabkan engkau binasa. Masya Allah. Ini ya, jadi hawa nafsu itu mengikuti keinginan hawa nafsu itu menjadikan orang-orang kafir dan bisa menyebabkan orang itu jatuh dalam kebinasaan karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Di surat 23 ayat 71, surat 23 ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna." Silakan. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Kemudian berikutnya, bahwa hawa nafsu menjadi sebab orang paling cepat murtadnya dari agama ini. Mengikuti hawa nafsu menjadi sebab orang paling cepat murtadnya dari agama. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin mengatakan, asra'un nasi riddatan min ashabil ahwa. Ya, asra'un nas riddatan, orang yang paling cepat murtadnya dari agama ini. Orang yang paling cepat murtadnya dari agama adalah pengikut hawa nafsu. Jadi kan lihat, orang-orang yang ibadah beragamanya mengikuti hawa nafsu, mereka sudah mencampur adukkan cara beragamanya. Terjadi apa enggak? Sudah terjadi apa enggak? Mereka beribadah bukan tempat-tempat pada ibadah mereka. Dan mereka menyelisihi kitabnya, menyelisihi sunnah nabinya, menyelisihi syariat agamanya, dan melakukan ibadah di luar areal agamanya. Dan ini kemurtatan sebenarnya ini. Dan mengakui perbuatan syirik itu bukan dari perbuatan syirik. Bagaimana mereka
Nauzubillah, memuji orang-orang yang sedang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Ya, ritual ibadah yang menyatakan Allah punya anak itu dimuliakan. Bukan ini kesyirikan, dan ini bentuk dari kemurtatan dari agama. Itu disebabkan kenapa? Karena ittibaul hawa. Nah, bapak-bapak sekalian, itu pintu yang kedua, yaitu al-hawa, merupakan pintu yang paling besar untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kemudian pintu yang ketiga, adalah al-hasad. Maka ayo kita hati dari hasad, sikap hasad ini. Apa yang dimaksud hasad? Hasad itu kalau bahasa kita itu dengki. Ya, hasad itu dengki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dinukil oleh Imam di dalam Kitabul Ilm. Di dalam Kitabul Ilm itu menyebutkan yang dimaksud hasad itu adalah karahatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairi. Ya, seseorang membenci. Seseorang apa? Membenci kenikmatan yang didapat orang lain. Membenci kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Jadi yang dikatakan orang hasad itu, kalau ada orang lain mendapat nikmat, hatinya itu marah. Itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Dan hasad seperti ini hukumnya haram. Ya, hasad seperti ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, dan jangan kalian saling menipu dalam jual beli, dan jangan kalian saling membenci, kata Nabi SAW. Dan dampak dari hasad sangat besar. Pertama, terjadinya pertumpahan darah pertama kali. Terjadinya pertumpahan darah pertama kali yang dilakukan oleh anak-anak Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ya, yang mana pada saat itu kita tahu manusia belum banyak, Pak, belum banyak. Manusia baru beberapa gelintir orang. Sudah terjadi peristiwa yang sangat mengerikan ini. Kebencian muncul, permusuhan datang, pembunuhan terjadi. Itu disebabkan karena adanya penyakit hasad. Nih, jadi hasad itu menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, permusuhan dan kebencian. Dan ini kita tahu, apabila tidak ada alasan yang benar, maka seorang muslim terjatuh kepada hukum haram dalam masalah tersebut. Nah, adapun hasad itu ada dua macam. Yang pertama masyru'iyah, yang disyariatkan, dan yang kedua adalah muharramah, yang diharamkan. Ada hasad yang disyariatkan dan ada hasad yang diharamkan. Adapun hasad yang disyariatkan, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Nah, ini dikatakan hasad yang masyru'iyah. Lah, hasad yang dibolehkan itu meliputi apa saja? Pertama,
hasad kepada orang yang diberikan ilmu Al-Quran kepadanya. Dia alim dengan Al-Quran, dia lihai dalam Al-Quran, dia pandai dalam Al-Quran, hafalannya banyak, atau dia tahfidz Al-Quran, suaranya sangat bagus, akhlaknya sangat baik, maka kita boleh hasad, iri dengan yang demikian itu dianjurkan. Iri kepada yang demikian itu dianjurkan. Jadi kalau ada ikhwan kita kok hafal Quran atau punya anak hafal Quran, suaranya bagus, iramanya bagus, tajwidnya bagus, kemudian akhlaknya sangat bagus, maka kita iri, itu dianjurkan. Ya. Yang kedua apa? Ketika seseorang dikaruniai harta oleh Allah yang luas, dikaruniai harta oleh Allah yang luas, lalu dengan keluasan hartanya itu dia tolong orang-orang yang membutuhkan itu. Dia datangi orang-orang fakir, dia bantu orang-orang miskin, dia akrab dengan orang-orang duafa, dia bantu dakwah-dakwah sunnah. Orang seperti ini kita dianjurkan untuk hasad kepadanya, iri. Kalau nanti Allah takdirkan saya kaya, saya kepingin seperti si fulan itu. Ya, kalau nanti saya kaya, aku ingin seperti si fulan itu, mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Nah, iri yang demikian itu disebut ghibthah. Apa Pak? Ghibthah. Itu yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi kalau ada para sahabat itu, kalau melihat sahabat yang lain melakukan aktivitas yang menakjubkan, ya seperti tadi orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, dicukupi sekian tahun lamanya, wis pokoknya kebutuhan hidupmu tak tanggung, anakmu sekolah tak tanggung. Melihat seperti ini mereka cemburu. Mereka apa? Cemburu, lalu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul, orang-orang kaya telah memiliki harta-harta yang banyak dan memiliki keutamaan-keutamaan, bagaimana kami yang miskin ini? Nah, ini namanya ghibthah. Ini hasad yang disyariatkan. Ya, adapun hasad yang diharamkan, sebagaimana telah terjadi orang-orang Yahudi, ya, terjadi kepada orang-orang Yahudi tentang tidak bisa menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ridho, mereka tidak ikhlas, mereka benci dengan kenabian yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Muhammad yang mendapatkan kenabian? Kenapa kok Muhammad yang mendapatkan risalah? Kenapa kok dari Bani Ismail yang mendapat kepercayaan dari Allah, kok bukan dari Bani Israel? Ini hasad yang diharamkan. Maka hasad yang disyariatkan itu berangkatnya dari kecintaan dan kasih sayang. Hasad yang disyariatkan tadi dinamakan apa? Ghibthah. Itu berangkatnya dari kasih sayang dan kecintaan. Sedangkan hasad yang kedua itu berangkatnya dari apa? Kebencian dan permusuhan. Kebencian dan permusuhan. Maka kalau kita iri disebabkan karena benci sebelumnya, itu pasti jadinya iri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sifat hasad kenapa dijadikan syaitan sebagai pintu kerusakan? Karena di dalam hasad terdapat musibah-musibah yang sangat besar sekali. Apa di antara bahaya yang ditimbulkan hasad? Yang pertama, mengkufuri takdir. Yang pertama apa? Mengkufuri takdir. Yang kedua, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, memusuhi kebenaran, membenci kebenaran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani. Apa yang menyebabkan mereka menolak Islam? Apa mereka nggak ngerti tentang Muhammad?
Apa mereka nggak ngerti tentang Islam? Mereka tahu persis yang dibawa Nabi itu benar, dan Nabi ini adalah Nabi yang dibenarkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Mereka ngerti itu. Namun karena kebencian yang mendasarinya, maka kebencian menghalangi orang tersebut dari menerima kebenaran. Makanya Imam Ibnu Qayyim memasukkan hasad sebagai sebab orang tertolak dari hidayah. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 10 sebab kenapa orang terhalang untuk menerima hidayah. Salah satunya dari 10 sebab kenapa orang tertolak dari hidayah, mengingkari kebenaran, membenci kebenaran, itu karena dasarnya adalah hasad, sebagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 90. Ayat 90. Iya, silakan. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diumumkan Allah, karena bukti bahwa Allah mengumumkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah di antara pintu-pintu yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia dari dalam diri manusia. Makanya hati-hati ketika cinta, ketika benci, harus ditanyakan dasarnya apa. Ya, jadi orang Yahudi nolak kerasulan Muhammad itu bukan karena nggak ngerti. Sampai gini Al-Quran itu disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi kenal Nabi Muhammad itu seperti orang tua mengenali anak-anak kandung mereka sendiri, Pak. Gimana saya orang tua mengenali anak kandungnya itu gimana? Dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Coba ibu-ibu nanti kalau bapak-bapak ada di dalam rumah sama ibu-ibu, terus anaknya bermain dengan anak-anak tetangga, terus ada yang nangis jerit-jerit, itu yang namanya ibu tahu ini suara anaknya atau bukan. Nek bapak-bapak kabarnya apa li? Ya, kenapa? Karena kurang akrab dengan anak-anak. Itu ibu di dalam kamar, siapa yang nangis? Kata bapak, anakmu nangis. Duduk, anakmu iki lho, duduk, aku iki apal ya. Itu apal mereka. Maka orang tua mengenali anaknya itu dengan pengenalan yang luar biasa. Ya, pengenalan yang luar biasa. Sampai nanti kalau disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau satu misal anak kita berbaur dengan anak tetangga kita, ada 10 anak, ada 20 anak di sana, nggak mungkin kita pangling dengan anak kita. Coba ibu-ibu, bapak-bapak nanti jemput sekolah di sekolah anak-anak, 500 anak keluar semua dari sekolahan, nggak mungkin jenengan keliru anak wong digomule. Loh kok sampai tak gomule, tak kira anakku. Gak mungkin demikian, karena orang tua kenal betul siapa anaknya, mana anaknya, sifat anaknya, itu tahu persis. Orang Yahudi dengan Nabi Muhammad itu kenal seperti itu. Lalu kenapa mereka menolak dakwanya Muhammad? Benci dengan dakwanya Muhammad, benci kenapa kok Muhammad yang mendapat kerasulan ini. Perhatikan, kebencian itu bisa menjadi sebab orang membenci kebenaran. Jelas nih Pak? Kebencian orang kepada seseorang itu bisa menyebabkan kebencian kepada kebenaran yang dibawa oleh orang yang dibencinya ini. Hati-hatilah, hati-hatilah. Sama dengan dakwah kita ini, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah kenal yang namanya dakwah, bahasa salaf itu, waduh luar biasa. Gambarannya koyok gendruwo ngono Pak, mata lebar, gigi bertaring gitu, serem gitu katimannya. Ada apa ini? Karena kacamata kebencian yang dipakai. Nggak bisa adil orang seperti ini, nggak bisa adil. Karena kacamata kebencian yang dipakai, semua yang dilakukan pasti jelek di matanya itu.
senyumnya jelek. Coba nanti kalau kita ngaji, ikut kajian sunnah ini, apalagi ada merek salaf atau wahabi, masya Allah sudah. Sampai diem di masyarakat, salah. Hari itu lupa, mau menang nih omah. Ya semua ini ciri-ciri nih, ngono. Ya ini ciri-ciri. Coba sampean aktif sekarang di masyarakat, aktif membantu orang. Iku tipu daya iku, lho ngono. Cek gak konangan eleke. Ya semua ini ciri nih, lho ngono Pak. Dia bagus dengan orang lain. Apapun yang Anda lakukan itu salah di mata para pembenci itu. Kenapa? Karena kacamata yang dipakai adalah kacamata kebencian. Seperti sekarang kalau Anda pakai kacamata hitam, baju saya ini peteng, Mbak. Satrop, kenapa kok pakai baju hitam? Biru Mas, biru. Kacamata musim ireng. Kalau Anda pakai kacamata retak, kepala saya penceng, Mbak, ini, Mbak. Coba Anda pakai kacamata retak, Anda ngelihat ke saya Satrop habis kecelakaan ya. Loh kenapa? Kepalanya kok penceng ini? Dasku si oto Mas, si murni, si orsinil. Kacamata sampean sing retak. Kacamata salah kita pakai, maka itu yang menghasilkan penilaian kepada sesuatu. Maka hati-hatilah. Jadi kalau kita benci, apa yang menyebabkan kita benci? Kalau kita mencintai dan mengagumi, apa yang menyebabkan kita mencintai dan mengagumi? Kecintaan dan kebencian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga melalui kajian-kajian kita sudah 3 sifat kita bahas. Jadi yang pertama marah, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga hasad. Itu pintu-pintu yang dijadikan setan untuk merusak kita. Dan mari kita belajar, evaluasi diri, dan terus melazimi majelis-majelis ilmu kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah jadikan pertemuan pagi ini menjadi amal soleh buat kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.